Oke, Bapak Ibu, gimana perkembangan tesis ataupun PIPM-nya? Iya, Pak. Ini yang maaf, Pak. Ya, Ya, Bu Lina. yang aku Pak belum pernah yang tes belum pernah diperiksa sama Bapak. Boleh nggak Pak? Kalau apa aku kirim filenya atau ditampilkan di sini, Pak? Tampilkan di sini boleh, kirim filenya boleh juga, Bu. Ya, Pak. Nanti saya tampilkan juga. Nanti saya kirim juga ya, Pak. Oh, Soalnya, boleh, boleh. ya Boleh, Bu Pak. Lina. Oke, oke. Aku Bu tampilkan Lina sekarang. share aja share screen, nggak apa-apa. Iya, Pak. Tapi cuman ini baru bab satu, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Iya, ya, Pak. Kalau Pak Rodi udah sampai lampiran mungkin. Duh, mau bimbing lagi tuh. Jadi, Selasa lagi ya, nanti. Senin itu saya Izin nggak bisa. share ya, Pak. Iya, silakan Bu Lina. Ini udah kelihatan, kawan-kawan. Sudah Bu Sudah Lina. Ibu. Silakan Bu, diperbesar lagi Bu, biar kelihatan Bu. Diperbesar, gimana sih perbesar ini? Itu tanda ya. Ini Pak. Ya, sekali lagi Bu. Oke, cukup Bu. Silakan Bu Lina. Nah, ini judul tesis saya kemarin tuh pengembangan ELKVD berbasis problem based learning PBL materi operasi pecahan. Ini kelas 5 saya Pak. Untuk meningkatkan kemampuan memecahan masalah pada peserta didik kelas 5 DSD tempat saya mengajar DSD Negeri 110 Kaur. Oke, untuk ini Bu materi judulnya itu Bu yang dalam kurung itu nggak dituliskan lagi Bu. Oh, Itu hanya ini Pak. disesuaikan, ya. Ya, ini apa namanya? Ya. Maksudnya materinya kan Pak kemarin tuh. Iya, materinya disesuaikan dengan kelas 5 gitu. Ya, hanya materi pecahan juga ada di kelas 5 juga Pak. Hmm, oke Bu. Tapi harus bisa menggunakan ini ya Bu ya, PBL nantinya ya. Ya, PBL Pak. Hmm. Oke, silakan Bu, lanjut. Bisa kamu diam Kudai. Ya, kamu dari penangannya. Oke. Terus maaf Pak agak sedikit ribut ayah anak-anak nih. Ini abstraknya. Dibacakan nggak Pak kalau abstrak? Abstraknya belum ada Bu. Abstrak itu Oh, setelah penelitian. Belum ada dari abstrak. bab satu dulu ya Pak. Oh, ditampilkan. Iya, dari bab satu aja, Bu. Bab satu. Oke. Ini. Ini yang tesis ya Pak, bukan yang Nah, itu. PIPM kemarin. Sudah. Oh, nggak bisa. Ternyata nggak bisa besar. Ini bab satunya Pak. Bab satu pendahuluan. Seginilah paling. Ibu ini guru SD. Menjarnya di SD. Ya, Bu Lina silakan lanjut. Ya, ini bab satunya Pak. Ini pendahuluan, latar belakang, pendidikan matematika memegang peranan yang sangat strategis dalam pembentukan kompetensi berpikir tingkat tinggi peserta didik. Dibacakan semua Pak. Apa gimana Pak? Terus salah satu tujuan utama pelajaran matematika sebagai tercantum dalam Permendikbud nomor 37 Ya, tahun Bu, dibaca aja semua, Bu. Nggak apa-apa. ya 2018 tahun 2018 adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika.
melakukan penalaran, serta memecahkan masalah. Kemampuan pecahan masalah merupakan kompetensi fundamental yang tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tapi juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena menuntut keterampilan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menghadapi situasi yang tidak rutin. Pada jenjang sekolah dasar, materi operasi pecahan merupakan salah satu topik matematika yang memiliki tingkat kompleksitas konseptual cukup tinggi bagi peserta didik kelas 5. Materi ini mencakup operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan, baik pecahan biasa, campuran, maupun desimal, yang semuanya memerlukan pemahaman konsep yang mendalam dan kemampuan prosedural yang memadai. Berdasarkan hasil Program for International Study and Assessment PISA pada tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-70 dari 81 negara dalam kemampuan matematika serta hasil ANBK pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kemampuan numerisasi peserta didik SD di Indonesia masih berada pada kategori yang perlu ditingkatkan. Eh, dengan tergambar jelas, masalah kemampuan matematis peserta didik khusus pada aspek pemecahan masalah masih menjadi isu mendesak yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi serupa ditemukan di SD 110 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui observasi kelas. Eh, Kemarin itu ada wawancara guru dan analisis hasil ulangan harian. Diperoleh data bahwa sebesar 72% peserta didik kelas 5 belum mencapai kriteria ke KKM-nya yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Nah, pada materi operasi pecahan, peserta didik umumnya mengalami kesulitan pada aspek yaitu memahami soal berbasis masalah, kontekstual yang menyebabkan pecahan, merencanakan strategi penyelesaian yang sistematis, melakukan konversi antar bentuk pecahan, serta memeriksa kembali kebenaran jawaban yang diperoleh. Kesulitan-kesulitan ini mengarah pada indikasi rendahnya kemampuan pemecahan masalah materi matematis peserta didik disesuaikan dengan tahapan folia. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah pendekatan pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan didominasi oleh metode ceramah serta latihan soal rutin tanpa konteks yang bermakna. Selain itu, bahan ajar yang digunakan masih terbatas pada buku teks cetak yang bersifat statis, kurang interaktif, dan tidak mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik secara individual. LKPD yang tersedia pun belum dirancang berbasis pendekatan tertentu yang dapat mendorong aktivitas berpikir tinggi. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan telah membuka peluang bagi pengembangan bahan ajar digital yang lebih inovatif, interaktif, dan kontekstual. Salah satu inovasi bahan ajar digital yang dipandang relevan adalah elektronik lembar kerja peserta didik atau ELKVD. ELKPD merupakan bahan ajar berbasis digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, maupun smartphone dan memungkinkan penyajian materi secara multimodal melalui teks, gambar, animasi, video, serta umpan balik interaktif secara langsung. Keunggulan ELKVD dibandingkan LKVD konvensional terletak pada kemampuannya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik, fleksibel, dan responsif terhadap gaya belajar peserta didik yang beragam. Ini menurut Majid tahun 2017 dan Prastowo pada tahun 2019. Untuk mengoptimalkan efektivitas LKPD dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, diperlukan landasan pendekatan pelajaran yang tepat, yaitu ini PBL atau pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan konstruktivistik yang telah terbukti secara empiris mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada peserta didik. PBL menempatkan masalah kontekstual sebagai titik tolak pembelajaran, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berkolaborasi, serta mengonstruksi pengetahuan secara mandiri melalui serangkaian sintaks yang terstruktur. Orientasi pada masalah, pengorganisasian belajar,
individual maupun kelompok, pengembangan dan penyajian hasil karya, serta analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Integrasi antara LLKVD dan pendekatan PBL dalam konteks materi operasi pecahan pada kelas 5 ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif yang mampu jembatani kesenjangan antara kondisi faktual di SD 110 Kaur dengan kondisi ideal yang diharapkan. Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan efektivitas pengembangan ELKPD berbasis PBL dalam meningkatkan kemampuan matematis peserta didik. Di antaranya yaitu Rahayu dan Putri pada penelitian 2021 yang menemukan peningkatan kemampuan pemecahan masalah sebesar 78,3% setelah implementasi ELKPD berbasis PBL pada materi pecahan di kelas 5 SD. Serta penelitian Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang membuktikan bahwa ELKPD interaktif berbasis PBL signifikan dalam meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik SD. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengembangkan ELKPD berbasis PBL pada materi operasi pecahan kelas 5 dan diimplementasikan di konteks sekolah dasar di Kabupaten Kaur masih belum ditemukan, sehingga terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Berdasarkan uraian terbelakang di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian pengembangan dengan judul pengembangan ELKPD berbasis problem based learning, materi operasi pecahan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 110 Kaur. Eh, yang dikembangkan diharapkan produk ELKPD yang dikembangkan diharapkan memenuhi kriteria valid secara konten dan konstruk praktis dalam implementasi serta efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Itu latar belakangnya. Terus eh, ini tujuan penelitiannya, identifikasi masalahnya berdasarkan perayaan latar belakang eh, serta studi penelitian telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen di SD 110 Kaur dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran matematika, materi operasi pecahan kelas 5. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan pecahan masalah matematis peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 Kaur pada materi pecahan yang ditunjukkan oleh presentasi ketidaktuntasan sebesar 70% dan hasil ulangan harian semester ganjil tahun 2024-2025 kemarin. Peserta didik mengalami hambatan signifikan pada seluruh tahapan pencarian masalah menurut Volia, khususnya dalam memahami masalah secara kontekstual dan merencanakan strategi penyelesaian yang tepat. Yang kedua, yaitu proses pembelajaran matematika di kelas 5 SD 110 Kaur masih didominasi oleh pendekatan konvensional berbasis ceramah dan latihan soal rutin tanpa menghadirkan konteks masalah nyata yang bermakna bagi peserta didik. Kondisi ini tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang secara mandiri. Terus yang ketiganya adalah keterbatasan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran LKPD yang tersedia masih berupa lembar kerja cetak yang bersifat statis, tidak interaktif dan belum dirancang berbasis pendekatan pembelajaran tertentu yang dapat mendorong aktivitas kognitif tingkat tinggi peserta didik sesuai dengan ketentuan kurikulum Merdeka. Terus belum tersedianya bahan ajar digital berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran matematika di SD 110 Kaur. Padahal sekolah tersebut telah memiliki eh, komputer sih, tapi lebih ke apa khusus untuk materi operasi pecahan pada kelas 5.
dan disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta konsep lingkungan belajar peserta didik di SD Negeri 110 Kaur. 110 Kaur. Yang keenam, kurangnya pemanfaatan pendekatan PBL dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Meskipun secara empiris pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan mencari masalah, kemampuan berpikir kritis, dan motivasi belajar peserta didik. Adapun pembatasan masalahnya, mengingat luasnya permasalahan yang dapat dikaji sebagaimana identifikasi di atas, serta keterbatasan waktu, sumber daya, dan kecakupan penelitian, maka peneliti ini perlu difokuskan pada ruang lingkup yang lebih spesifik dan terukur. Penelitian ini memberikan batasan sebagai berikut. Batasannya yaitu penelitian ini berfokus pada pengembangan produk ELKPD berbasis PBL dengan menggunakan model pengembangan ADI. Materi pembelajaran yang dikembangkan dalam ELKPD dibatasi pada materi pecahan yang meliputi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama, perkalian pecahan, pembagian pecahan yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kurikulum Merdeka untuk jenjang kelas 5 di sekolah di SD. Kemampuan yang diukur dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan pada pemecahan masalah matematis berdasarkan sesuai dengan PBL indikator tahapan kuliah yaitu kemampuan memahami masalah, kemampuan merencanakan penyelesaian, kemampuan melaksanakan rencana, dan kemampuan memeriksa kembali. Subjek penelitiannya yaitu kelas 5 SD 110 Kaur. Platform pengembangan ELKPD digunakan dalam aplikasi sebenarnya sih berbasis teks gambar, teks dengan gambar, animasi, dan evaluasi interaktif, serta dapat diakses secara daring maupun luring melalui perangkat elektronik. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan sistem manajemen. Learning secara mandiri. Baru lupa ngaku di rumusan masalah ini banyak ya nih. Oh, yang tadi itu rumusan masalah. Baru lupa ngapunya. Ini aku nih belum aku save berarti udah aku simpan tadi. Udah belum aku save udah di ini kan sih. Harusnya nih tujuan penelitian, manfaat. Tujuan penelitian, manfaat penelitian. Tadi dulu Pak, nggak punya nih agak ini apa namanya? Ku acak-acakan lagi nih Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Nanti dikirim aja Bu filenya. Di sini pun jaringannya kurang bagus Bu. Terus Iya ya putus Pak. dari tadi. Ya. Cuma Oh, nanti ini aja Bu Lina ya. Ini kan materinya pecahan ya. ya. Coba nanti Bu Lina juga sambil buat Bu seperti apa sih PBL untuk materi pecahan. Dan juga soal pemecahan masalah ya. Soal Gimana Pak? Putus-putus Pak suara Bapak Pak. kemampuan pemecahan masalah pada materi
Halo, sudah dengar, Bu? Gimana Pak? Enggak Pak. Tadi tuh ini apa namanya suara Bapak putus-putus Pak. Ya, jaringannya di sini jelek, Bu. Oh, iya. Sudah dengar, Bu? Jelas ya Ya ini? Pak, jelas-jelas. Nanti sekalian ini, Bu. Coba desain dulu, Bu. Seperti apa nanti penerapan PBL ya untuk materi apa tadi ini operasi pecahan ya, Bu. Ya Pak. Heeh. Seperti apa PBL-nya? Sudah kemudian dibuat juga Bu, soalnya seperti apa Bu? Soal kemampuan pemecahan masalah untuk operasi pecahan. Iya Pak. Soal. Ya, nanti harus ini ya Bu ya, kalau memang bisa kita lanjutkan dengan operasi pecahan, tapi kalau nanti ternyata soalnya itu belum bisa ke kemampuan pemecahan masalah, PBL. berarti harus kita Ya. ganti nanti Bu. Oh, ganti materinya ya Pak. Ya, kalau tidak bisa nanti misalnya soalnya itu eh, apa namanya memuat kemampuan pemecahan masalah, berarti kita ganti. Iya ya Pak. Untuk materi. Pokoknya didesain dulu soalnya seperti apa dan juga nantinya PBL-nya itu seperti apa di operasi pecahan. Iya Pak. Ya Pak. Nanti aku kirim sama Bapak dulu ya Pak. Ini apa namanya? Ini saya Pak. Filenya nanti Pak. Sekalian saya Iya, juga. iya Bu, dikirim aja Bu. Ya. Oke Pak. Aku Oke Bu. izin tutup ini share-nya ya. Dah. Oh iya, oke Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang Zoom ini jaringannya agak susah ini. Nanti mungkin kalau yang mau bimbingan kirim aja ya filenya ya. Pak Ibu ya, Pak Rodi kalau mau bimbingan kirim aja. Bu Monika, Bu Apipa sudah kirim tadi. Oh iya. Kalau yang datang di ruangan ini ada yang mau bimbingan ya? Tidak ada ya? Ada. Mana Ki? Produk PPM. Oh, boleh. Ya lihat dulu lah saya. Seperti apa. Kamu apa pengembangan apa Ki? LKPD. Ya. Komunikasi. Kalau judul tesis apa? Nah, nah, nah. Oh, PBL ya, sama-sama PBL. Aplikasi yang mana? Iyalah. Oh, satu. Yang mana ini maksudnya? Yang tesis. Tesis kok satu? Tiga lah. Iya, tiga lah. Validasi validator media nanti kan. Tiga. Apa? Nggak harus. Kalau mau cari yang dosen TP. Dosen TP, teknologi pendidikan. Karena kan itu pengembangan ya menggunakan media kan. Jadi ke dosen teknologi pendidikan. Kalau nggak ada, ya boleh-boleh lah. Siapa-siapa. Harusnya dapat lagi. Hmm?
Enggak lah. Ya enggak, dosen TP-nya satu aja. Ya kamu langsung ELKPD lah dong. Apa pula dua kali ada LKPD sama ELKPD satu-satu kan lucu. Kan isinya kan sama, ya langsung aja lah yang ELKPD. Oh masih. Pak Ari, izin bertanya Bapak, Iya Bu Apipa silakan. ini yang masalah PIPM Pak. Kan kemarin Bapak bilang Iya, kemarin tuh kan kalau pengembangan juga kayaknya sulit kan kata Bapak, mending ke eksperimen. Cuman Pak pikir-pikir kayaknya ya, memang nggak jadi Pak eksperimen di pengembangan LKPD aja boleh Pak. boleh. Nggak apa-apa kalau Bu Nah ini Pak, Apipa sanggup hmm, pengembangan LKPD jalankan. kalau untuk LKPD-nya itu sendiri harus banyak nggak Pak? Atau dua aja cukup Pak? Soalnya bentukannya itu kayak mirip-mirip skripsi nggak sih Pak untuk hasil penelitiannya itu kan sama aja kayak gitu kan? Ya sebenarnya mirip-mirip dengan skripsi nanti laporannya, Mm-mm, cuma lebih mm-mm. singkat lagi dia Bu. Nggak terlalu Lebih singkat lagi. nggak terlalu luas nantinya untuk pembahasan di dalam ininya ya laporan PIPM-nya. Di bagian mananya itu Pak yang nggak terlalu luas itu Pak maksudnya Pak? Ya misalnya di bab duanya atau di bab satunya ya, ya tidak terlalu terlalu dalam lah gitu kan, karena kan yang nanti yang ngoreksi kan masih kita kita aja. Hmm. Intinya dibuat produknya seperti apa gitu kan. Mm-mm. Diuji coba kayak gitu kan Pak ya? Ya Langsung. dicoba divalidasi nanti, validasi dulu. Validasinya juga sama kan Pak? Validasi praktikalitas sama efektivitas juga kayak itu kan Pak? Ya, ya nanti Kalau validasinya itu butuh dari sama kayak validator juga Pak, kayak ahli gitu. ya Terus yang validator ahli. do, dosen harus dosen kan Pak? Atau boleh yang lain? Ya kalau bisa dapat dosen, kalau nggak bisa Hmm. ambil ke guru, beberapa guru tapi yang sudah S2 gitu Bu Afifah. Tetap tiga Pak ya, sesuai dengan apa yang divalidatorkan kayak gitu Pak ya. Ya kalau Yang bisa ada konstruksi, 3 lah ya. materi sama ya materi Ya konstruksi sama bahasa kan Pak ya. bahasa ya. Kalau bisa ada 3. Jadi biar ada pembanding. Kalau cuma satu ya nggak cocok kalau validator satu kan. Ataupun dua, dua kurang juga. Jadi harus ada 3 lah minimal validator. Nah, untuk LKPD-nya itu sendiri berapa Pak ya? LKPD-nya tergantung Ibu materinya mau apa Bu? Rencananya materinya mau transformasi geometri ini Pak, karena kan masih Hmm. masih belajar juga kan anak Transformasi kelas. geometri itu berapa pertemuan? Rencananya kayak gini Pak, mau ngambil kan dia kan ada translasi, refleksi, rotasi sama dilatasi. Rencananya mau ngambil dua aja kayak gitu Pak, untuk yang translasi sama si refleksinya aja kayak gitu. Nah rencananya LKPD-nya masih kayak berbantuan GeoGebra gitu. Ya boleh. Berarti cuma 2 pertemuan gitu Bu? Iya, kedua pertemuan aja. Boleh nggak Cukup Pak itu Bu kira-kira? 2 pertemuan. Sebenarnya lebih ke kayak pemahaman konsep aja nggak sih Pak? Gimana itu ya? Ya itu LKPD-nya kan itu untuk kemampuan kayak literasi. penemuan, Ibu kan penemuan. itu kan meningkatkan kemampuan literasi kan tadi. Mm-mm. Iya benar ya? Pemahaman Bukan. literasi enggak Apa? Pak? Enggak Pak. Oh tadi series Kayak pemahaman konsep. pemahaman konsep ya. Iya, lebih ke pemahaman konsep. Kalau pemahaman Jadi konsep. ke LKPD-nya itu penemuan rencananya Pak mau ngambil model discovery kayak gitu Pak. Oh pakai discovery ya, boleh juga. Tapi sayang lah kalau penemuan tapi cuma pemahaman konsep kemampuannya. Iya.
Hmm. Nggak bisa kemampuan yang agak tinggi dikit gitu, apa Bu Afifa? Karena kan penemuan nih. Oke, nanti nanti dicoba dipikirin lagi, Pak. Nah, iya. Saya pemikirnya agak mirip-mirip yang kayak skripsi punya Viva kemarin dulu. Jadi Hmm, agak nggak terlalu pusing mikirnya kayak gitu, Pak. Karena iya kemarin tuh iya, juga ngambil boleh. LKPD. Boleh kalau sudah pernah apa namanya mengerjakannya tentang pengembangan LKPD ya silakan, boleh. Berarti yang untuk dua LKPD yang materinya dua itu saja tadi boleh, Pak ya? Ya sebenarnya boleh-boleh saja Bu, tapi coba kalau dua terlalu cepat, seminggu selesai Bu nanti PPM. Seminggu selesai. Soalnya kan nanti kan juga lamanya tuh kan untuk di validitas, terus apa namanya Ya, praktikalitasnya juga nanti kan. Terus kan hmm, efektifnya itu kan juga nanti setelah itu bakalan ada tes hasil belajarnya juga ya untuk benar, mengukur itu tadi. benar. Untuk efektivitas nanti kalau bisa ada prioritas post test tuh. Pretest Ya, post test dua Pak ya. ya, Nggak ya, bisa cuman kayak tes hasil belajar sesudah belajar kayak gitu. ya tes hasil belajar untuk melihat meningkatnya gimana nanti? Pakai apa alat Oh, ukurnya? Kalau pakai meningkatnya. prioritas post test kan kelihatan itu dari prioritas ke post test ada meningkat kan pakai rumus Enggen. Mm-mm. Kalau Bu Habibah pakai apa dulu? Kalau kemarin tuh kalau nggak salah Pak ya apa namanya efektivitasnya itu apa ya kayak dibandingin ada dua kelas. Jadi yang praktikalitas itu kan jadi makai juga itu Pak yang kelas yang yang apa ya kelas yang sudah belajar tapi dikasih saja LKPD dengan kelas yang belum belajar yang pakai LKPD kayak gitu di praktiknya. Saya Oh, lupa juga Pak. berarti Bandi pakai apa? UJT. Kayaknya lupa Pak. Udah lama nyimpan skripsinya itu Pak. Ya, jadi pakai apa nanti UJT gitu. Ada dua kelas. Iya ada dua kelas kayaknya kemarin. Dibandingkan dengan kelas yang belajar tapi nggak pakai LKPD sama kelas yang pakai LKPD aja. Yang pakai LK, dengan yang pakai LKPD. Atau gimana Pak bagusnya itu Pak? Ya, bagusnya nanti tetap Sebenarnya satu ini kan masih kelas masih kayak merancang. aja nantinya untuk ininya. Gimana Pak? Mau Pak diulang Pak agak ini suaranya Pakai prioritas sinyalnya. post test saja. Mm-mm. Oh, prioritas postas. Itu untuk per materi Pak ya? Iya, materinya. Jadi sebelum masuk ke translasi pretest dulu, ngerjakan Iya. LKPD, terus tuh post-test. Kemudian LKPD Ya. 2-nya juga kayak gitu, Oh, bukan, pre-test. bukan. Post testnya terakhir aja, Bu. Oh, terakhir sesudah kedua-duanya kayak gitu Pak Ya, ya? sudah selesai Ibu menerapkan ininya LKPD-nya baru post test. Oke. Jadi Pak. kalau misalnya nanti Ibu misalnya ya LKPD-nya nanti ada tiga, berarti itu tiga pertemuan. Berarti pretest, habis itu pelaksanaan apa penerapan LKPD tiga pertemuan, baru pertemuan terakhir sekali lagi untuk post test. Jadi ada Berarti lima kali. 5 kali Pak ya? Itu nggak Ya. bisa pretest sama post-testnya di sela-sela, bukan di sela-sela, maksudnya beneran di akhir. Kayaknya kan kalau 3 LKPD, eh, pretestnya tetap di pertemuan pertama, kemudian yang post-testnya tetap di pertemuan ketiga kayak gitu. Kayak ya Tap- nanti waktunya Bu nggak cukup nanti. Karena untuk tes itu aja waktunya berapa menit kan itu. Apa Oh, nanti cukup pertemuannya sekian menit ditambah lagi tesnya sekian menit apa cukup. Nah itu. oh iya, ya Pak. Berarti kayak emang diberikan waktu khusus untuk pretest dan post-testnya itu tadi. Ya, benar Bu. Oke, Ya kalau kayaknya nanti itu aja untuk dulu Pak untuk praktikalitas boleh di kelas lain sih Bu. Untuk praktikalitasnya. Hmm. Tapi untuknya kayak kelompok kecil aja kan Pak ya, nggak harus satu Ya, kelas itu kan. boleh kelompok Cuman kecil ada ya. 6 orang mungkin bisa kayak gitu. Ya, boleh. Ya, Ibu mau tergantung mau pakai apa pengembangannya kan? Pakai Plum kah atau ADI?
Ya, banyak sih Bu Pakai atau 4D. 4D kayaknya. Nah, 4D iya. kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Ya, sesuaikan dengan ininya sih Bu ya, dengan modelnya. Model 4D berarti sesuaikan dengan 4D. Kayaknya itu dulu Pak gambaran untuk PIPM. Ya. Karena saya kemarin tuh rencana yang kayak Bapak tadi kan pengennya kayak eksperimen. Cuman Hmm. masih bingung kayak ngolah eksperimen itu yang seperti apa. Takut Ya, salah iya. kayak gitu kan. Mana waktunya Betul. juga agak mepet. Jadi mending kayaknya saya lari ke pengembangan aja gitu. Ya, nggak apa-apa Bu, ke pengembangan saja. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Pak Rodi, Bu Lina, Bu Monika. Kalau saya Pak, Boleh silakan Pak Rodi. eh, saya kan kemarin kan banyak perbaikan dengan tambahan gitu kan. Ya. Kalau perbaikannya udah sampai bab 2, terus tambahannya itu yang bab 3 lah tuh, Pak. Yang agak-agak itu mungkin saya tambah, tinggal menambahkan itu lagi, terus juga dengan angkanya. Saya rasa itu dulu nanti kalau sudah saya kirim aja PDF-nya. Iya, iya, iya. Kirim aja Pak. Iya, Karena ini eh, sinyalnya agak susah di sini Pak. iya. Dan Kalau terus tadi juga saya yang, di rumah masih masih mending tadi waktu pagi kita kan Pak. Saya di rumah oh masih iya, enak sinyalnya. oh Sampai iya, sini gangguan ternyata. iya. Saya kemarin, kalau untuk PIPM em, belum ada tersentuh lagi sama saya. Tapi kemarin karena ada tugas evaluasi itu kan, Hmm. eh, itu juga validasi. Jadi saya udah coba buat soalnya. Hmm. Dan itu sekalian saya kirimkan. Oh, iya, Ada iya. itu soal itu kan 5 soal analisis. Tapi baru itu kalau PIPM tambahan. Saya fokus ini juga baru yang tesis. Iya, Jadi iya Pak. PIPM masih yang lama. Nanti saya kirim juga baru Ya, tesis dan PIPM. nanti kirim aja Pak file yang mau ini ya. Iya, eh, Biar saya baca dulu. iya, bisa. Bu Monika gimana Bu Monik? Mungkin itu saja ya Pak Rodi, Bu Apipa, Bu Lina, dan Bu Monika ya. Nanti Iya, kalau mau bimbingan kirim aja filenya. iya. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, sip. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Bu. Kita mau foto dulu, Pak. Oh, boleh, boleh. Pak Rodi, siap. Kenang-kenangan. Nah, kalau diaktifkan kameranya ya. Bu Lina, mana Bu Lina nih tadi? Tiga saja. Ah, Bu Ya, Lina ada. kita foto dulu, Bu Lina. Bu Lina lagi sibuk itu. Kita foto dulu, Bu Lina. Oke, siap ya. Nah, hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oh, ulang, ulang. Ulang, ulang. Ulang dulu ya. Sis. Ulang. Tadi bergerak tadi. Oh iya. Kameranya jangan bergerak. Siap. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Nah, Nggak kelihatan juga di sana. oke. Sekali lagi ya. Boleh ambil gaya. Oke, satu, dua, tiga.
Oke, Ya, baik, terima kasih Pak Rodi. oke, sama-sama. Saya Ya, izin lihat ya Bapak Ibu. oke Pak. Iya, Siap, Pak. Bapak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Dan aku nak izin live juga, aku nih nak pergi Pak Rodi. Iya, boleh-boleh. Kita akhiri ya.